Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa. Bante, kalau dalam dunia bisnis kan ada namanya kerugian di mana utang tidak dibayar. Padahal dia punya kemampuan. Apa harus kita lakukan, Bante? Kita tarik barangnya atau gimana gitu? Terima Bante. Pertama-tama, selamat Anda sudah merealisasi dhamma, bahwa di dalam kehidupan ini kadang untung, kadang rugi. Ya, selamat. Udah jadi sotapana belum? Ini memang begitu kehidupan. Ya, kadang kita untung banyak, kita kadang rugi. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita rugi? Kita tagih. Ya, tetapi memang saya sadar tidak semudah seperti yang dibicarakan. Menagih tanpa emosi. Bagaimana itu menagih tanpa emosi? Gimana dong Bante kalau kita tagih pelan, aduh tolong dong, kan dia kan gini, ya nggak apa-apa mungkin dengan kata-kata keras. Awas lo ya, kalau kamu nggak ini besok saya masukkan ke kantor polisi ini gitu. Ya kadang harus ditakut-takuti juga tidak apa-apa, tapi hati-hati. Kilesa harus dikendalikan karena efek dari kilesa itu kalau berbuah lebih mahal dari besar uang yang dibawa lari orang tersebut. Ya, misalkan orang tersebut membawa lari uang Anda 1 miliar katakanlah, ya, dan Anda kejar dengan kilesa tersebut menjadi timbunan karma buruk, ya. Dan apabila karma buruk ini berbuah, skenarionya 2. Kalau karma buruk marah-marah, benci ini berbuah menjadi kesadaran penyambung kelahiran kembali, maka dia akan memunculkan kelahiran di alam bawah. Neraka, hantu, asura, jin, setan, alam binatang. Dan sekali kita masuk ke alam bawah, akan sulit buat kita untuk keluar di alam atas, terlahir di alam atas. Ya, kenapa? Karena syarat dan kondisi untuk terlahir di alam atas seringkali tidak terpenuhi pada saat makhluk itu terlahir di alam bawah. Oleh karena itulah Buddha memberikan contoh seseorang yang tidak perhatian, artinya lalai, ya, kemudian terlahir di alam yang bawah. Untuk dia bisa terlahir di alam yang atas itu jauh lebih sulit dibandingkan Buddha kemudian memberi ilustrasi seperti ini. Ada seekor kura-kura buta. Kura-kura buta ini hidup di dasar samudra. Kemudian di samudra yang deras ombaknya, ya besar ombaknya, di permukaan air samudra terdapat satu lingkaran gitu ya, kecil ya, yang terombang-ambing oleh angin barat lari ke timur, oleh angin timur lari ke barat, oleh angin utara, angin selatan dan seterusnya. Jadi bergerak terus. Kura-kura yang buta yang hidup di dasar samudra tadi mendapat kesempatan 100 tahun sekali untuk naik ke permukaan, untuk berjuang, untuk memasukkan kepalanya di lingkaran tadi. Sulit kan? Karena ini terombang-ambing terus kan. Bahkan hal tersebut masih lebih sulit makhluk yang tidak penuh perhatian, penuh kelengahan, yang berada di alam-alam yang bawah untuk bisa terlahir di alam atas. Dan kemudian ada satu kalimat Buddha lagi, buat makhluk-makhluk yang seperti ini, maka 4 apaya ini seperti rumah tinggal mereka. Sekali-sekali saja dia keluar rumah untuk terlahir di alam manusia, kemudian dia masuk lagi, pulang ke rumah lagi. Ya, nanti setelah 1 juta tahun dia terlahir di alam manusia untuk kemudian masuk pulang ke rumah lagi di 4 apaya lagi. Hati-hati dengan pengaruh kilesa. Sedemikian hebatnya kilesa-kilesa itu bisa membuat penderitaan yang berkepanjangan. Dan yang harus kita lebih hati-hati adalah kalau kita marahnya hanya 5 menit saja, jangan pernah berpikir bahwa 5 menit ini hanya 1 biji karma buruk saja. Karena di dalam 1 jentikan jari diduga itu kira-kira salam 1 jentikan jari itu bermiliar-miliar kesadaran atau karma baik atau karma buruk itu tercipta. Jadi 5 menit saja akan cukup membuat kita terlahir
atau makhluk terlahir di alam-alam bawah untuk berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun, berkali-kali. Inilah mengapa ada banyak cerita di dalam kitab komentar, satu makhluk karena karma buruk tertentu kemudian dia lahir di alam neraka. Setelah selesai dari alam neraka, karma buruk tadi memunculkan lagi kelahiran di alam binatang. Setelah selesai dari alam binatang, karma yang sama tadi memunculkan lagi kelahiran di alam-alam yang lain. Dia hanya berputar-putar di 4 alam yang penuh penderitaan hanya gara-gara satu perbuatan. Bayangkan pada saat Anda menanam biji mangga, satu biji mangga yang Anda tanam akan menghasilkan buah mangga berkeranjang-keranjang. Lihatlah, demikian pula dengan cara bekerjanya karma. Karma baik atau karma buruk. Oleh karena itu kita harus bisa mulai tegas terhadap kilesa-kilesa kita. Say no untuk kilesa-kilesa kita. Ya, kalau kilesa sudah berkembang segera padamkan. Karena risikonya terlalu mahal. Lebih mahal dari uang 1 miliar tadi yang dibawa lari tadi. Terlalu mahal. Tidak hanya itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, kalau kemarahan kebencian kita tidak menjadi karma produktif yang menghasilkan kelahiran, tetapi dia menjadi karma produktif yang muncul di sepanjang kehidupan. Mungkin seseorang karena karma yang lain akhirnya terlahir sebagai manusia, tetapi pada saat dia terlahir sebagai manusia, karma kemarahannya tadi berbuah di sepanjang kehidupan. Karma kebenciannya tadi berbuah di sepanjang kehidupan dia sebagai manusia. Akhirnya dia menjadi manusia yang seperti apa? Karena dia dulu marah-marah, berarti kalau orang marah kan wajahnya jelek. Ya, minimal di kelahiran ini sebagai manusia, dia lahir sebagai manusia yang wajahnya jelek. Ya, kalaupun wajahnya ganteng, cantik, dia tidak banyak teman. Dia akan selalu tidak dihargai oleh orang lain. Mau bisnis ini gagal, bisnis itu gagal karena teman tidak menyukai dia. Ini karena karma-karma yang muncul dari masa lalu karena kemarahan dan kebencian. Jadi apapun itu skenarionya, baik itu skenario yang pertama ataupun kedua, harganya terlalu mahal. Jauh lebih mahal dari uang 1 miliar. Oleh karena itu kita harus mulai paham mana yang penting dan mana yang tidak penting untuk kita lakukan. Orang membawa lari uang Anda, tagih dengan hati yang baik, ditakut-takuti tanpa kemarahan. Ya, seperti seorang ibu yang menakut-nakuti anaknya yang bandel. Kalau kamu masuk hutan hari ini, mamah doakan kamu diseruduk kerbau. Ya, dan ini ada di kitab kita loh. Kemudian anaknya nekatkan masuk ke hutan, tiba-tiba ada kerbau lagi mau menyeruduk. Apa yang dia lakukan? Dia hanya berhenti. Semoga apa yang ada di hati mama saya yang terjadi, bukan apa yang keluar dari mulutnya. Dan singkat cerita, happy ending story, kerbaunya berhenti, nggak jadi. Karena hati dia tidak bermaksud untuk mencelakai anaknya. Dia hanya di mulut saja, hatinya tidak. Sama. Jadi Anda kalau nagih itu di mulut saja lah. Tapi nggak ada dendam sama sekali, nggak ada kemarahan, kebencian sama sekali ya. Karena dendam, kemarahan lebih mahal dari uang 1 miliar atau uang berapapun. Ya,